Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Bang Martin. Bang Martin, kalau melihat sebenarnya kalau untuk Eliezer, keluarga sudah menerima. Apakah untuk vonis yang lain seperti Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan sempat juga keluarga menyatakan bahwa ini kan sebenarnya awalnya adalah kasus pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan, kemudian perselingkuhan. Ada yang masih diinginkankah oleh pihak keluarga? Yang pasti dengan, saya jawab yang pertama dulu ya. Ya. Dengan pertimbangan dalam putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan, tidak ada perselingkuhan, tidak cukup bukti atau tidak ada bukti yang kuat ya. Dan motifnya itu adalah sakit hati ya, ataupun korban itu menimbulkan sakit hati yang mendalam kepada Bu Putri Chandrawati, maka terhadap setiap statement-statement yang sudah disampaikan di depan publik ya, yang mungkin bertujuan untuk membunuh Joshua untuk yang kedua kali, kita minta untuk segera dicabut oleh siapapun itu ya. Kemarin saya sudah mensomer rekan sejawat saya yang bernama Arman Hanis. Ya. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan hanya merespon bahwa menghormati, tapi tidak mau mencabut kata-katanya dan meminta maaf. Oleh karena itu, saya sudah diskusi dengan tim kami sepakat, dan juga keluarga juga sepakat, ada beberapa langkah yang harus kami lakukan sebelum nantinya kami menempuh jalur pro justisia ya terhadap orang-orang ini. Nah, lalu tadi mengenai 4 terdakwa yang lain, apakah sudah puas atau belum? Ya. Sangat puas. Karena kenapa? Di awal ini kan ada beberapa hal yang menurut kami kurang pas ya, di mana pada saat tuntutan terhadap Ferdi Sambo terbuka celah untuk maksimal, tapi hanya seumur hidup. Putri Chandrawati yang kami lihat dari kesimpulan jaksa penuntut umum adalah sebagai trigger ataupun pemicu, hanya dituntut 8 tahun dan tidak dimasukkan peran aktifnya itu adalah sebagai trigger. Kenapa dia sebagai trigger? Karena ada informasi palsu yang disampaikan kepada suaminya sehingga memprovokasi untuk melakukan pembunuhan berencana. Nah, namun akhirnya dikoreksi oleh
hakim ya. Dan Ricky dan Kuat ini juga sama. Kenapa kita bilang kurang 8 tahun itu dari tuntutan jaksa? Karena gini Mbak, ini kan perkara pembunuhan berencana ya, dan dilihat oleh banyak publik. Nah, kalau terhadap kasus yang viral saja itu hanya tuntutan 8 tahun, bagaimana yang di pelosok daerah? Ini kan akan menjadi aneh. Nah, oleh karena itu dihubungkan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim, dan majelis hakim memberikan di luar dari permohonan jaksa yang tentunya sangat memberikan rasa keadilan bagi keluarga, dikaitkan juga dengan vonis Richard Eliezer yang disunat banyak ya, 90% kurang lebih dari tuntutan jaksa. Anggaplah itu sebagai subsidi silang. Jadi menang di 4 terdakwa, dikurangin sedikit kemenangannya atau dikurangin sebagian banyak kemenangannya di terdakwa yang lain yang sebenarnya juga sudah membantu jaksa untuk memenangkan 4 perkara lain ataupun 4 perkara lain yang lagi yang ada di perkara obstruction of justice bagi negara kita. Nah, ini harus diapresiasi. Ya, saran saya ya kalau boleh tidak usah lah banding. Tapi kalaupun memang itu kewenangan dan kewajiban ya apa-apa. Saya yakin abang kita ini Bang Frederick dan Bang Ronin Tala pasti siap untuk menghadapi secara perlindungan hukum ya, dan juga pembelaan hukum untuk adik kita Richard Eliezer. Oke, baik. Nanti kita ke Bang Frederick dan Prof Gayus, tapi kami harus jeda karena juga Bang Roni ada agenda lain ya nanti. Kami akan kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.